Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang soal HOTS Kimia kelas 10. Materinya ada sistem periodik unsur, sifat keperiodikan unsur, kemudian juga ada tentang ikatan kimia ya, ikatan kovalen begitu, dan ada struktur molekul juga, dan juga ada yang berhubungan dengan artikel karena ada proyek kolaboratif dengan kimia, fisika, dan biologi. Oke, mari kita lihat. Ya, soal pertama nih ya, ada penjelasan mengenai sistem periodik unsur. Nah, apa sih yang dapat kita simpulkan dari informasi tersebut? Nah, dilihat di sini, jadi ada informasi bahwa sistem periodik unsur itu seperti kalau kita ke supermarket atau ke toko, kemudian nanti si barang-barangnya itu dikelompokkan ya, diletakkan berdasarkan jenis dan sifatnya. Nah, berarti dari sistem periodik unsur ini apa yang kita peroleh informasinya? Tentu saja yaitu berhubungan dengan sifat unsur. Misalkan ya, dalam sistem periodik itu kita bisa melihat nih warna-warni kan, ada kuning, ada biru ya, kemudian ada kehijauan, berarti itu apa? Berhubungan dengan jenisnya, ada unsur logam, non logam begitu ya, bahkan disebut juga metaloid atau pertengahan begitu. Kemudian juga nih, lihat berdasarkan nomor atom ya, tuh 1, 2, kemudian berurutan 3, 4, 5, 6. Berarti ini kenaikan nomor atom ya. Jadi bukan massa atom, tapi berdasarkan nomor atomnya dia itu semakin bertambah ya. Lalu berikutnya. Oke. Nah, ada soal ya, berbahasa Inggris, tapi jangan khawatir, ini sederhana kok. Jadi hanya perlu apa sih maksud dari artikel berbahasa Inggris tersebut. Yuk kita baca. Jadi, the periodic table has gone through many changes since Dmitri Mendeleev drew up its original design in 1869. Yet both the first table and the modern product table are important. Oke, kemudian kalian bisa baca seterusnya. Nah, apa sih yang kita dapat dari informasi tersebut ya? Nah, jadi nih di sini ada karakteristik ya, maaf. Nah, jadi ada karakteristiknya. Karakteristik, kemudian elemen itu unsur ya. Nah, kemudian berhubungan juga dengan sifat kelistrikannya ya. Jadi sebenarnya dari artikel berbahasa Inggris ini kita bisa menyimpulkan bahwa tadi sistem periodik unsur itu berhubungan dengan kenaikan nomor atom, kemudian tadi ada sifat logam, non logam begitu ya. Lalu ada kereaktifan juga nih ya, ada reactivity nih ya, reactivity. Kemudian hard and soft itu berarti dari tadi kan sifat logamnya, karena kan kalau logam dia padat, umumnya padat, kemudian dia keras juga ya gitu. Nah, itu. Lalu selanjutnya, nah, to summarize, the periodic table is important because it is. Nah, jadi ini kesimpulannya ya, bahwa sistem periodik ini memberikan informasi mengenai unsur ya, kemudian dapat digunakan untuk memprediksi sifat ya atau karakteristik dari unsur tersebut. Nah, selanjutnya ya, karena dia bisa memprediksi nih ya, coba. Nah, di sini ada nih tuh ya, ada posisi ya unsur-unsur ya. Maaf, ada posisi unsur-unsur begitu. Ada posisinya di A, B, D,
E ya, kemudian C. Nah, berarti coba lihat posisinya. Kalau dia posisinya di C begitu ya, maka dia kan di golongan 1A ya. Tuh di golongan 1A. Nah, berarti dia itu kan apa namanya tuh unsurnya itu unsur alkali begitu ya. Terus nah, ingat sifat keperiodikan unsur nih, kita udah masuk. Nah, kalau C ya, C dibandingkan dengan Nah, kalau C dibandingkan dengan E ini ya, C dibandingkan dengan E begitu. Nah, berarti kan coba semakin bertambah nomor atomnya atau posisinya di bawah dalam satu golongan, itu apa yang bertambah? Jari-jari atomnya. Kalau jari-jari atomnya besar berarti mudah terionisasi ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang C ini dia mudah terionisasi dibandingkan yang E gitu ya. Kemudian apalagi kalau keelektronegatifan berarti yang mana? Kalau keelektronegatifan harus semakin kanan begitu ya. Lalu selanjutnya, nah ada juga artikel tentang intan dan grafit atau arang ya. Jadi tuh intan itu kan dipakai untuk perhiasan, sementara arang atau grafit itu kan dipakai untuk isi pensil gitu ya, warnanya hitam. Nah, ternyata sama-sama dia berupa atom C ini ya, berupa atom C. Tapi kenapa beda? Yang satu titik leburnya tinggi, ini 3550, sementara yang satunya lagi itu lebih rendah. Terus harganya mahal, keras untuk intan ya. Tapi kalau grafit tidak. Ternyata itu disebabkan karena perbedaan struktur tuh ya. Jadi kalau intan strukturnya ya itu menyebabkan ikatannya sangat kuat ya. Terus ya kembali lagi berarti ini masuk kepada perbedaan geometri molekul ya. Terus ada juga proses pembentukannya adalah proses metamorfogenik begitu ya. Tapi proses ini untuk grafit, ingat ya. Nah, terus ada juga informasi mengenai ikatannya ya. Nah, ikatannya itu di sini terlihat bahwa ikatan antar C itu adalah ikatan kovalen ya tuh. Nah, sekali lagi ingat ya. Jadi kenapa berbeda sifat gitu, yang satu titik leburnya tinggi, yang satu biasa saja, maksudnya suhunya tidak terlalu tinggi ya, karena geometri molekulnya itu berbeda ya. Terus karena geometrinya berbeda, ikatannya ini tadi sangat kuat, maka nanti titik leburnya pun sangat tinggi itu ya. Nah, kemudian nih tadi sifat periodik unsur lagi ya, berhubungan dengan ya atomic radius. Tuh, atomic radius itu ya berarti jari-jari atom. Nah, kalau kita ubah nanti bentuknya nih kayak gini ya, ini ada jari-jari atom. Coba betul tidak tadi jari-jari atomnya yang sebelah kiri itu lebih besar ini ya daripada yang kanan? Betul. Nah, tapi kalau misalkan dari atas ini semakin ke bawah satu golongan, betul tidak kalau jari-jari atomnya makin besar? Nah, ayo tadi posisi C ingat ya. Nah, jadi salah ya. Jadi harusnya dia tanda panahnya itu begini, begitu ya. Jadi semakin ke bawah dalam satu golongan nomor atomnya bertambah, itu jari-jari atom yang besar itu ada di bawah. Begitu anak-anak ya. Lalu ini berhubungan dengan proyek kolaboratif, kan kemarin kalian membuat ya rangkaian. Jadi ada beberapa jenis buah-buahan. Nah, berarti di buah-buahan ini ya, kenapa dia memiliki arus listrik, ada tegangan begitu ya. Arus listrik satuannya ini apa? Ampere, tegangan volt, daya watt ya. Nah, mengapa bisa menghasilkan arus listrik? Artinya si
buah-buahan ini mengandung apa? Mengandung energi kimia ya. Kemudian kalau kita lihat ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Mana coba tegangannya yang lebih besar ya? Misalkan ini seri 3 belimbing wuluh. Kemudian ini 3 belimbing wuluh tapi paralel. Tuh lihat, ternyata arus listriknya lebih besar 146. Kemudian dayanya juga ya nih 1,61 kali 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 5 ya. Nah jadi disimpulkan bahwa rangkaian paralel itu menghasilkan arus listrik ya, kemudian dayanya yang lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri untuk jenis dan jumlah buah-buahan yang sama. Ya, sampai sini dulu anak-anak. Terima kasih banyak.